Nabda insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wila ya fatahu ya alim ya rahmanu ya rahim iftah lana futuhal arifin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, insyaallah pada malam hari ini kita akan kembali melanjutkan belajar kita gitu ya. Membahas diktat atau muqarrar yang sudah ditetapkan oleh kuliah. Khususnya ini Fakultas Syariah Islamiyah. Tingkat 1, termin 1. Kayak gitu ya. Oke. Dan alhamdulillah, insyaallah-nya malam hari ini pertemuan terakhir kita untuk maddah ini. Maddah tarikh tasyri, gitu ya. Oke. Sekarang kita sudah sampai ke Al-Faslu Tsani, kawan-kawan semuanya. Halaman 41. Adwarut Tasyri' Al-Islami. Jadi kawan-kawan harus ingat, ini kan pembahasan kita seputar tentang sejarah syariat Islam itu sampai kepada kita, gitu ya. Jadi syariat Islam yang saat ini udah sama-sama kita ketahui, itu munculnya tidak semerta-merta langsung seperti itu asal mulanya, kayak gitu ya. Penetapan hukum juga ada proses, ada fase-fasenya, dan ada tahapan-tahapannya, kayak gitu ya. Nah, di sini, di pembahasan kita yang akan datang ini, nanti pembahasannya seputar adwarut tasyri' al-islami. Fase-fase syariat Islamiyah itu turunnya seperti apa, gitu ya. Nah, nanti di sini akan dibahas 4 pembahasan ya, 4 adwar, tapi insya Allah kita baca yang adwar pertama saja, gitu ya. Nanti di sini kawan-kawan akan mengetahui apa perbedaan adwar sebelumnya, daur yang akan datang, dan seterusnya seperti apa. Kayak gitu ya. Jadi kan keadaan kita saat ini itu sangat berbeda dengan keadaan orang zaman jahiliyah terdahulu gitu. Sekarang ini kalau seandainya kita itu dihadapkan atau diperintahkan Islam untuk melakukan ini, ya secara tidak langsung kita mau nggak mau menerima gitu ya. Karena memang kita itu dari awalnya sudah ditempa ataupun dilahirkan dari orang-orang yang memang sekitaran kita itu orang Islam gitu ya. Jadi seandainya kalau ditetapkan suatu hukum, kita nggak terlalu banyak memberontak gitu ya. Berbeda dengan umat-umat yang terdahulu, orang-orang jahiliyah, yang mana memang mereka itu dari awal nggak ada peraturannya gitu. Tiba-tiba kalau seandainya ditetapkan peraturan Homer itu haram, langsung kayak gitu gitu. Otomatis mereka akan kesulitan dan memberontak gitu ya. Gitu. Makanya nanti di sini segala bentuk kewajiban, segala bentuk larangan itu sampainya kepada kita ada prosesnya. Enggak langsung tiba-tiba diharamkan aja, enggak kayak gitu langsung. Kayak gitu ya. Nanti akan kita baca sama-sama. Oke. Begitu juga nanti di sini akan dijelaskan. Kan hukum itu ada banyak. Ada yang berkaitan tentang keyakinan, ada yang berkaitan tentang kehidupan sehari-hari. Di antara kedua ini mana yang didahulukan? Kayak gitu. Gitu ya. Makanya menjadi jelas gitu, sangat teratur sekali gitu. Masya Allah. Oke. Oke, sekarang kita baca ya. Yang awalan itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi fid dharaini amin. Ya. Yang pertama di antara fase-fase bagaimana turunnya syariat Islam itu ada yang dinamakan dengan daurun nasy'ati wa ta'sis. Apa itu? Fase nasy'ah, awal pembentukan, taksis juga sama gitu ya. At-tasyri'u fi asrir risalah atau daurun nasy'ah wa ta'sis ini juga dinamakan dengan at-tasyri' fi asrir risalah, masa-masa kerasulannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke. Sababu tasmiyatihi bidzalika. Kenapa dinamakan dengan
asrul risalah atau daurun nash'ati wa ta'sis. Yang pertama, iktimalul ususi wal masadiri ar-ra'isiyah lil fiqhi al-islami fi hadzal daur. Karena memang asas-asas dan sumber-sumber utama daripada fikih Islam di masa ini itu sudah sempurna. Nanti akan dijelaskan juga, gitu ya. Yang kedua, anna kullama jaa min tashri'in anna kullama jaa min tashri'in fi hadzal asri buniya ala ma rasamahu ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam min manhajin fi istinbatil ahkami asy-syar'i. Ya, ini hanya sekedar penamaan aja ya. Kenapa dia dinamakan Asrul Risalah? Ada kerasulan di situ. Karena memang nanti masa ini hanya fokus kepada masa di mana Nabi Muhammad SAW telah diangkat menjadi rasul. Kayak gitu ya. Makanya di sini beliau katakan apa? Bahwasanya semua yang datang dari syariat pada masa ini itu dibangun atau pondasinya adalah kepada apa yang dibawa oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu ya, dari metode dalam mengistinbat sebuah hukum syariat. Oke. Yang ketiga, annal usura at-taliyata lam ta'ti bi jadidin fil fiqhi wa tashri'i illa fi ma tara'a min hawaditha lam takun maujudatan fi asri Rasul sallallahu alaihi wasallam, gitu ya. Bahwasanya masa-masa yang akan datang nanti itu tidak ada hal yang baru dari segi fikih. Katanya seperti itu. Kecuali nanti beberapa kejadian atau beberapa keadaan yang memang di zaman Rasul itu belum ada. Itu belum ada. Oke. Lanjut ya. Zamanu hadza dauri. Ini kan fase-fase ada banyak ya, sampai nanti pada masa kita saat ini. Oke. Daurun nash'ati wa ta'sis. Gimana? Gimana? Apa Ustaz? Ana telat Ustaz. Tadi habis bisa Ustaz. Hadir. Tidak masalah. Kita juga baru mulai sih. Kita juga baru mulai. Aman ya? Oke. Diperhatikan ya kawan-kawan ya. Yang nggak paham tanya. Kemudian zamanu hadza daur, masa. Jadi Asrul Risalah ini dari kapan sampai kapan? Ini juga penting. Gitu ya. Ya bada'u hadza dauru bima ba'athi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ama sittimi'atin wa asyarah minal milad. Daur ini dimulai dari diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul tahun 610 miladiah, gitu ya. Wa yantahi bi wafatihi wa intiqalihi ila rafiqil a'la fi sanatil asyirati minal hijrah. Kemudian berakhir masa ini itu ketika wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Wafatihi intiqalihi ila rafiqil a'la itu wafat ya sama ya. Pada tahun ke-10 Hijri ya. Oke, ini sangat-sangat dipahami gitu ya. Bisa jadi soalnya seperti ini masuknya. Wa min thamma takunu muddata hadzal dauri. Ulang. Wa min thamma takunu muddatu hadzal dauri 23 aman takriban. Kurang lebih masa ini itu 23 tahun lah ya. 23 tahun kan. Karena Nabi diangkat menjadi rasul itu ketika umur 40 tahun dan wafat beliau umurnya 63 tahun, gitu ya. Oke. Kemudian ini kita baca singkat. Ahwalul Arabi qablal bi'tsah. Bagaimana keadaan orang-orang Arab sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke. Ashal Arabu qabla bi'tsatir Rasul sallallahu alaihi wasallam hayatan hafilatan min kulli jawanibi al-ijtimaiyati wal iktisadiyati wasiyasiyati wat tashri'iyati. Gitu ya. Jadi orang-orang Arab itu masa hidupnya ketika sebelum diutus Rasul sallallahu alaihi wasallam itu serba kekurangan gitu ya. Baik nanti dari segi ijtimai, sosial, iktisadi, ekonomi, politik, dan syariat ataupun undang-undang gitu ya. Walamma kanal maqamu huna yadiku an bastil qawli wa tafsilil kalami fi jami'i hadhil jawanib fa innana saufa nata'arradu bi ijazin li hadhil umuri ala nahwi tali. Oke. Jadi di sini ingin beliau katakan, ini akan kujelaskan satu persatu dari sisi-sisi yang udah kusebutkan kayak gitu ya. Dari sisi ijtima'nya seperti apa kehidupan mereka. Iktisodnya juga seperti apa. Siasahnya juga seperti apa. Coba lihat ke halaman berikutnya. Oke. Yang pertama itu apa namanya? Fa'ammal janibu ya. Kelihatan ya. Kita nggak bakalan baca semua ini kawan-kawan ya. Sangat banyak menguras waktu.
Kawan-kawan bisa baca sendirilah. Fa'amal janibul ijtima'iyyu faqad kana al-arabu ummatan ummiyatan. Oke, dari segi sosial orang Arab itu adalah umat yang memang ummiyah, tidak mengenal baca tulis. Falam yatawafar laha hauzun minal ulumi wal funun. Mereka itu tidak mengenal apa itu ilmu, apa itu ya sama juga ya. Funun itu juga sama. Oke. Wa kadzalikal akhlaq wal adatu. Begitu juga seputar akhlak dan adat istiadat atau kebiasaan. Illa biqadrin dalilin, kecuali hanya sedikit sajalah yang mereka pahami gitu ya. Wa mafhumin la yuqimu nizaman aw yuhaqqiqu asasan yakfulu hayatan mustaqirratan aw ma'isyatan zahiratan gitu ya. Intinya mereka dari segi sosial mereka tidak memiliki karakteristik yang baik gitu ya. Tidak memiliki peraturan kecuali hanya sedikit saja yang mereka miliki, yang mana yang sedikit itu tidak mampu menghasilkan peraturan, tidak mampu juga menciptakan asas yang mana dapat menjadi penopang bagi kehidupan mereka yang mustaqirrah atau maisha yang zahirah ya. Jadi di sini dijelaskan dulu kekurangan-kekurangan mereka sehingga nanti karena kekurangan itu dibutuhkanlah syariat untuk memperbaikinya. Itu tadi melihat dari segi apa? Sosialnya, melihat dari segi sosialnya. Oke. Sekarang kita melihat dari segi iktisodnya. Iktisod itu apa? Ekonomi. Oke. Wa amal janibul iqtisadiyu, adapun kehidupan orang-orang Arab dari segi ekonomi gimana? Fi syubahi, enggak ding. Fi syibhil jaziratil arabiyyati qabla al-bi'tsati al-muhammadiyah, sebelum hijrah gitu lah ya. Fa inna ahlal badiyata kanu ya'ishuna 'ala ra'yi. Sebentar. Kok bergerak dia? Oke. Ulang. Adapun dari segi ekonomi, orang-orang ahlu badui itu, mereka itu ya'ishuna 'ala ra'yi. Sumber pencaharian mereka itu ra'yan itu apa ya? Mengembala, ya kan? Mengembala ya. Walam yakun dzalika yakfulu sadda hajatihim nazran liqillati nuzulil matari wa adami intizamiha zamanan aw makanan. Nah, penghasilan dari mengembala itu tidak cukup untuk memenuhi hajat mereka. Karena memang curah hujan yang sangat sedikit. Begitu juga nggak ada aturannya. Kalau kita kan di Indonesia kan udah teratur ya. Bulan sekian itu biasanya musim hujan. Kalau bulan sekian itu kemarau. Jadi udah tahu lah kalau kita di bulan ini mau ngapain. Kalau kita mau bercocok tanam di bulan apa cocoknya kayak gitu. Sementara zaman dahulu nggak ada kayak gitu, masih belum beraturan sehingga mereka bingung gitu ya, mau mencari mata pencaharian dari mana gitu ya. Oke. Walidzalika fa innahum kanu katsiran maka nu yaqumuna bi syani harbin tahta rayatin wahidatin illa itu kan ya illa fi halatid difa'i anha gitu ya. Mana tadi itu? Fa innahum kanu katsiran ma kanu gitu ya. Mereka itu juga jarang sekali berperang. Di bawah satu panji, di bawah satu bendera gitu ya. Kecuali memang illa fi halatid difa'i anha, kecuali memang mereka berperang untuk mempertahankan dirinya. Oke. Idza ta'arradatil qabilatu li ayyi tida'in kharijiyyin habbat an bukrati abiha gitu ya. Apabila satu kelompok nanti mendapat serangan apapun itu gitu ya, yang bersumber dari luar, habbat an bukrati abiha. Itu habbat an bukrati abiha itu artinya seluruhnya bangkit tanpa terkecuali. Itu bahasa orang Arab ya. Jadi ketika dikatakan habbat an bukrati abiha, mereka itu langsung semangat untuk membantu. Raghma ma qad yakunu min ikhtilafin aw ittifaqin bain afrodiha lid-difa'i wal himayati wadhudi anin nafsi wal mali wal ardi. Gitu ya. Raghma ma qad yakun, meskipun di antara individu mereka itu ada perbedaan, tapi mereka tetap masih mau menolong. Tujuannya untuk apa? Lid-difa'i wal himayati wadhudi anin nafsi wal mali wal ardi. Untuk memelihara, menjaga jiwa, harta dan kehormatannya. Ya. Itu dari segi ekonomi. Intinya kan udah tahu, dari segi ekonomi orang itu kehidupannya bersumber dari hasil mengembala dan itu tidak bisa mencukupi kebutuhan mereka. Alasannya karena memang curah hujan yang sangat sedikit dan tidak beraturan, gitu ya.
Makanya nanti akan dijelaskan juga. Kemudian lanjut, fa fi majalil alaqatil usriyah, adapun kehidupan mereka dari segi hubungan kekeluargaan gimana? Fa innahum qad arafu duruban minaz zawaj. Mereka itu sudah mengetahui beberapa perkara dari pernikahan. Gitu ya. Minha an-nizamu as-saidu al-yauma. Di antaranya adalah peraturan-peraturan pernikahan yang memang saat ini sudah kita laksanakan. Apa di antaranya, Bang? Wa huwa apa tuh? Antukhtoba berarti ya. Di antaranya adalah mengkhidbah perempuan ila waliha, melamar perempuan kepada walinya. Tsumma yasduquha al-khatibu mahran. Kemudian orang yang melamar ngasih mahar. Zaman mereka juga ada dan zaman kita juga ada. Wa yatimu bi'aqdin baina zauji wal wali ba'da istidzanil mar'ati wa akhdhi ridhaha. Oke, kemudian setelah itu barulah dilakukan akad pernikahan antara calon suami dan wali. Kapan? Setelah dapat izin daripada si perempuan dan sudah ridho daripada perempuan gitu ya. Nah, intinya mereka itu sudah ada. Cuman wa minha zijatun ukhra lam takun illa sifahan. Nah, di antaranya juga itu ada zijat, itu bentuk-bentuk pernikahan yang lain. Lam takun illa sifahan, yang mana itu dianggap bagian daripada zina gitu ya. Lam takun illa sifahan itu bentuk zina ya. Oke. Fa abtala hal islamu li'annaha la tahfazu lizawaji qudisiyatahu gitu ya. Kemudian Islam membatalkan perkara-perkara yang buruk tadi gitu ya. Karena dia memang tidak menjaga kesucian daripada pernikahan. Tuh. Kemudian wala linnasabi, oke. Naqawatahu wa taharatahu. Begitu juga perbuatan mereka itu tidak menjaga daripada nasab. Ima dari segi kesuciannya dan sama juga ya, kemurniannya. Begitu juga tidak menjaga bagi perempuan dari segi kehormatannya gitu ya. Wa qad kana ta'addudu zaujati syai'an la yahudduhu qaidun. Begitu juga di masa jahiliyah dulu, sebelum diutusnya Rasul, kita itu bebas mau memiliki istri sebanyak apapun tanpa ada batas, gitu ya, itu maksudnya ya. Fa biqadri ma yakunu lirrajuli min malin aw sultatin, biqadri ma yastati'u ay yatazawwaja minan nisa'i ma yasha'u walau mi'ata zaujatin, gitu ya. Sesuai dengan kontak apanya guys, gitu ya, sesuai dengan kemampuan si laki-laki itu. Bahkan di sini dikatakan dia kalau seandainya si laki-laki itu mampu dari segi harta dan kekuatan untuk menikahi 100, nggak masalah dia menikahi 100 gitu ya. Itu kan diantara penyimpangan yang terjadi di masa sebelum Nabi Muhammad diutus. Meskipun ada beberapa peraturan yang sejalan dengan peraturan kita saat ini. Nah, kerusakan itulah yang nanti akan diperbaiki oleh syariat Islam. Gitu ya kawan-kawan ya. Kemudian wa fi majalil muamalatil maliyah, dari segi keuangan gitu ya. Dari segi transaksi apa kehidupan mereka. Kemudian oke. Faqad arafa al-arabu katsiran minal uqudi allati tangkulu al-amwala wal manafi'a minadh-dhimmati kal bai'i wal ijarati was salam. Gitu ya. Nah, dari segi transaksi, orang-orang Arab juga telah mengetahui banyak daripada akad-akad yang dapat memindahkan harta dan manfaat, gitu ya. Artinya seperti jual beli, sewa menyewa, akad salam, itu mereka sudah ketahui. Oke? Illa anna aktsara durubil bai'i allati sya'at bainahum kanat tatadammanu ghararan wa jahalatan zahirina, gitu ya. Cuman kebanyakan dari akad-akad yang beredar di antara mereka itu masih mengandung gharar. Apa gharar? Penipuan gitu ya. Wa jahalatan zahirina, masih banyak mengandung sifat-sifat yang sama, gimana ya? Jahal itu juga gharar sih sebenarnya, gharar juga ya. Biar jangan bingung. Oke. Contoh seperti bai'ul munabadah. Jadi ada namanya istilah bai'ul munabadah gitu ya. Kalau kita loh di pasar malam itu, barang yang kita lempar kalau kena itu jadi milik kita gitu kan. Nah, itu namanya ya bai'ul munabadah dan itu dilarang gitu ya. Makanya kawan-kawan kalau ke pasar malam
Jangan main-main kayak gituan lah ya. Naik tong setan aja udah sama baling-baling gitu ya. Kan Ustaz, ada yang masuk Ustaz. Oke, sebentar. Bai'ul munabah. Lah. Udah dimasukin kayaknya sama Ustaz. Oke, udah ya. HPA ini kontak-kontak dia. Nah, sebentar ya. Kadang-kadang di HP-nya. Sebentar. Keringat lagi aneh nih. Sebentar ya. Mana tadi kita? Oke, majalil muamalatil maliyah. Oke. Lanjut ya. Kemudian di antara transaksi yang banyak gharornya juga namanya bai'ul mulama sah. Barang yang kita pegang itu yang kita beli kayak gitu. Itu kan masih banyak gharor sekali di situ. Begitu juga dengan bai'ul husad gitu ya. Itu juga barang yang husad itu kan hissi itu kan kerikil ya, barang yang dilempar dengan kerikil itu yang jadi dibeli gitu. Bai'u apa itu? Hablil hubla itu nggak paham ini apa itu artinya. Nanti Anda cari ya, hablil hubla itu kayaknya jual beli janin gitu. Tapi nggak Anda tandain ini. Oke, itu dulu ya. Begitu juga kama arafal arabu uqudal muamalati allati tanmi al amwal. Begitu juga zaman dahulu itu orang-orang Arab juga sudah mengetahui akan muamalah yang dapat membuat harta kita itu berkembang. Tadi Ya, kasyarikah wal mudarabah. Seperti mudarabah gitu ya, akad mudarabah. ada nggak? Oke. Wa aidan arafu at-ta'amula birahni. Mereka juga sudah mengenal muamalah dengan gadai. Gitu ya. Wa kana min ahkamihi indahum ayyasira malakan. Enggak, malikan, Deng. Wa kana min ahkamihi indahum ayyasira malikan atau milkan lil murtahin idza lam yuwaffa ar-rahinu ad-dina, enggak ad-daina inda hululi ajalihi gitu ya. Dan di antara hukum-hukum gadai di antara mereka, jadi barang itu menjadi milik orang yang dipinjam uangnya gitu ya. Ketika orang yang menggadaikan tadi itu tidak memenuhi atau tidak membayar hutang dalam waktu yang sudah ditetapkan. Sama kayak kita lah, barang dagangan itu kan, barang gadaian. Jadi kalau kita minjam uang sama dia, kita kasihlah gadaian kita. Kalau kita nggak bisa bayar, barang kita sama dia, kayak gitu kan. Itu udah sangat masyhur kali lah ya di antara kita-kita ini ya. Oke, lanjut kita ya ke halaman 50. Kawan-kawan, halaman 50. Oke. Nah, ini baru mulai nih. Ini baru mulai kita mengenal apa sih keuntungan atau keutamaan atau kelebihan yang dimiliki oleh daurun nasyati wa ta'sis. Marahilu tashri'i fi hadzal asri. Oke, marhalah-marhalah tasri' pada masa ini. Oke. Wa kana al-wahyu yanzilu 'ala Rasuli sallallahu alaihi wasallam taratan bil Qur'an alladhi huwa kalamullah ta'ala bima'nahu wa lafzihi. Wa taratan bi sunnatil lati hiya wahyun bil ma'na faqat wa lafzu min indi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam gitu ya. Adalah wahyu itu turun kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terkadang turunnya itu dengan maksudnya Al-Qur'an gitu ya. Al-Qur'an itu kalam yang bersumber dari Allah baik dari segi maknanya dan dari segi lafaznya. Dan terkadang wahyu itu juga ada yang dinamakan dengan sunnah. Yang mana sunnah itu maknanya turun dari Allah, adapun lafaznya itu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa bihadzaini al-amrayni wa huma al-wahyu al-matluwu wal wahyu ghairul matluwi. Oke, kana yataqarraru at-tasyri'u wa tattahidu ma'alimuhu. Kedua-duanya tadi, berarti Al-Quran dan Sunnah, itu ada yang dinamakan dengan al-wahyu al-matluwu wal wahyu ghairul matluwi. Nanti akan dijelaskan. Jadi,
Wahyu matluwi itu Al-Qur'an, wahyu ghair matluwi itu sunnah, gitu ya. Wa ala dzalika fa inna tashri'a fi ayyamir rasuli sallallahu alaihi wasallam kana ala marhalataini mutamayyizataini. Oke. Karena tadi masadir tasri'nya hanya berkaitan tentang Al-Qur'an dan Sunnah, maka di sini apa? Syariat yang terjadi di zaman Rasul itu terbagi kepada dua marhalah yang penting. Dua marhalah yang penting. Yang pertama, marhalatu tasyri'i bi Makkah qabla hijrah. Marhalah syariat di Makkah sebelum hijrahnya sallallahu alaihi wasallam. Dan itu dinamakan dengan bit tasyri'i al-makki. Ingat ya, di masa ini ada dua, ada tasyri' makki, nanti ada namanya tasyri' madani. Wa marhalatu tasyri'i ba'dal hijrati. Yang kedua, marhalah tasyri' setelah hijrah. Dan ini dinamakan dengan bit tasyri'i al-madani. Oke, bit tasyri'i al-madani. Gitu ya. Yang pertama, al-marhalatul ula at-tasyri'u al-makkiyyu. Keram berapa di keram? Berisi keram. Astagfirullah. Udah. Lanjut ya. Udah biar aja. Ini pegangan. Selanjutnya teman-teman ya, al-marhalatul ula at-tasyri'u al-makki. Wa yuqsadu bihadhihi al-marhalati annaha tashmalul fatrata min bad'i bi'tsatihi sallallahu alaihi wasallam wa hatta hijratihi sallallahu alaihi wasallam ila al-Madinati. Wa qad istamarat hadhihi al-marhalatu thalathata asyara ya. Kalau thalatha asyrata gitu. Enggak boleh dua-dua kayak gini dia. Thalathata asyara sanatan takriban gitu ya. Oke. Masa tasyri' makki ini itu dimulai dari diutusnya sallallahu alaihi wasallam sampai sebelum hijrahnya beliau. Dan ini berlangsung kurang lebih 13 tahun, ya kan? Nanti 10 tahunnya di Madinah. Oke. Nah, ini juga penting kawan-kawan. Kan syariat itu ada yang diturunkan di Makkah, ada yang diturunkan di Madinah. Dan itu juga masing-masing dari di antara kedua itu memiliki ciri khas masing-masing, gitu ya. Coba lihat itu. Wa qad ihtamma tasyri'u fi hadhihi al-marhalati bitahi atil mujtama'i li talaqqiya ahkam hadzal dini. Oke. Tasyri' pada masa ini itu titik fokusnya apa? Tahiyati, untuk mempersiapkan masyarakat menerima hukum-hukum agama ini. Oke. Fa'amada ila tanqiyatil aqidati bitahwilihim min ibadatil awthani ila ibadatir rahman. Oke, Fa'amada itu bertekad. Syariat pada masa ini bertekad untuk membersihkan akidah mereka dengan merubah mereka yang awal mulanya menyembah berhala kepada menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penting. Jadi sebelum mereka itu diwajibkan untuk semua hukum-hukum far'iyah, yang pertama kali harus ditekankan adalah akidah mereka harus benar dulu. Kita buat dulu mereka itu yakin kepada Allah, sehingga nanti apapun yang Allah perintahkan, apapun yang disampaikan oleh Rasul, mereka dapat menerimanya dengan keyakinan gitu kan. Tiba-tiba kita suruh aja dia. Dan mereka itu nggak tahu siapa yang nyuruh. Nggak tahu apa keesaannya, dan seterusnya. Kayak gitu ya. Makanya di sini sangat Masya Allah sekali ya. Udah sangat teratur gitu. Oke. Wa ila janibi dzalika batsa fihim ruhal fadilati wa makarimal akhlaqi tamhidan lima yaridu ba'da dzalika min tasyri'atin amaliyatin, gitu ya. Begitu juga syariat di masa Makki ini, gitu ya. Itu menganggap penting atau fokusnya itu kepada memperbaiki jiwa mereka. Dibersihkan dululah jiwa mereka supaya nanti mereka itu bisa menerima dengan mudah, gitu ya. Lima yaridu ba'da dzalika min tasyri'atin amaliyatin. Apa-apa yang akan datang setelah itu dari syariat-syariat amali, gitu ya. Ketika yakininya sudah dibenarkan, insya Allah amalinya akan mudah diterima, gitu ya. Wa ala hadza faqad iqtada hadzal maslaku at-tabi'iyyu ayyanzila al-Qur'anu, ayyunazzila. Gimana sih bacanya ini? Oke. Ayyanzila al-Qur'anu al-Karimu fi hadhil fatrati muwajjihan an-nasa ila amrayni asasiyaini.
Jadi tujuan pokok daripada penurunan syariat di masa ini ada dua. Yang pertama, di masa ini aja, tasbitul akidati as-sahihati, menetapkan akidah yang benar, al-haqqah yang benar juga, fin nufus, di dalam jiwa-jiwa mereka. Oke. Wa imadu dzalika, tiangnya adalah gitu ya. Al-imanu billahi ta'ala wahdahu duna siwahu. Beriman kepada Allah semata tanpa yang lainnya. Wal imanu bimalaikatihi, dan beriman kepada malaikat Allah. Wa kutubihi, dan kepada kitabnya Allah, kitab-kitabnya maksudnya. Wa rusulihi wal yaumil akhiri. Jelas sekali ya. Wa qad jaa masdaru dzalika fil Qur'anil Karimi al-katsiri dong. Al-katsiru minas suwari al-mustamilati alal adidi minal ayat. Sungguh telah datang sumber hal-hal yang demikian di atas itu dari Al-Quran dan dari ayat Al-Quran yang banyak gitu lah ya. Dari ayat Al-Quran yang banyak. Dari surah-surah yang mencakup al-adid minal ayat. Kebanyakan daripada ayat. Itu yang pertama, tujuan utama tasyri' di masa Al-Makki ini gitu ya. Ketika beliau masih berada di Makkah. Yang kedua apa? Tahdzibul akhlaki bi an tatahalla an nafsa al-basyariyata bi kulli sifatil mahmudah. Membenarkan akhlak gitu ya. Maksudnya apa? Membenarkan akhlak. Bi an tatahalla an nafsa al-basyariyah gitu ya. Menghiasi jiwa-jiwa kemanusiaan mereka dengan sifat-sifat yang baik. Artinya sebelum mereka itu dikasih hukum-hukum far'i, dihiasi dululah jiwa mereka itu supaya nanti dapat mudah menerima. Seperti itu ya kawan-kawan. Oke, wa tatajannaba as-sifati al-mardzulah, dan menjauhi sifat-sifat yang tercela gitu ya. Fakana al-Qur'anul Karimu ya'muruhum bis-sidqi wal amanati wal wafa'i wal adli. Oleh karena itu, Al-Qur'an memerintahkan mereka untuk berlaku jujur, amanah, menepati janji dan adil. Wa yahutsuhum 'ala ta'awuni 'alal birri, mengajak mereka atau mengajak deh. Al-Qur'an juga mengajak orang-orang itu untuk saling tolong menolong dalam kebaikan. Wa ikramil jari wal atfi 'alal fuqara gitu ya. Memuliakan tetangga. Wal atfi 'alal fuqara, kemudian berbuat baik kepada orang-orang fakir. Wa nusratid dha'ifi wal mazlumi, dan membantu orang-orang yang lemah dan yang dizalimi. Begitu juga syariat kama kana yanhahum an masawi'il akhlaqi, mencegah mereka untuk berbuat akhlak yang buruk, minal kadhibi, bohong, wal ghasyi, penipuan, wa tatfifi fil kaili wal mizan, ada juga penipuan di dalam timbangan gitu ya, wal khalfi fil wu'udi wal uhud, tidak menepati janji, zalim, baghyun, dan selain itu ya, dan selain itu. Oke, intinya yang pertama mengokohkan keyakinan mereka, yang kedua membersihkan akhlak mereka. Itu marhalah yang pertama. Adapun marhalah yang kedua yang dinamakan dengan al-marhalah at-tasyri'u al-madani. Oke. Wa yuqsadu bi hadhil marhalati annaha tashmalul fatrata min bad'i hijratin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam min Makkah ila intiqalihi ila rafiqil a'la. Wa qad istamarat hadhil marhalatu 10 sanawatin takriban. Oke. Yang dimaksud dengan marhalah tasyri' madani ini itu adalah fatrah sejak hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah sampai kepada wafatnya Rasul SAW di Madinah, gitu ya. Dan ini berlangsung kurang lebih 10 tahun, takriban gitu ya, kurang lebih 10 tahun. Oke, di sini loh, di Tasyri' Madani ini, apa yang menjadi titik fokusnya? Wa qad ihtammat tasyri'u fi hadhil marhalati, itu bil ahkami al-amali, ya, hukum-hukum fara' amali. Hukum-hukum fara' amali. Wa dzalika anna ad-da'watal islamiyyata fil marhalatil ula lit tasyri'i istaqarrat aqidatan wa akhlaqan gitu ya. Karena memang tasyri' Islami di marhalah yang pertama tadi, marhalah yang Makki tadi, itu fungsinya untuk mengokohkan akidah mereka dan akhlak mereka. Ketika sudah kokoh seperti itu, gitu ya, maka dikasihlah syariat-syariat yang baru atau hukum-hukum yang berkaitan tentang amali tadi.
Fakana la budda min zuhuri tashri'ati al-amaliyati allati tunazimu ahwalal mujtama'i min jami'il wujuh. Maka setelah akidah dan akhlaknya benar, maka harus jugalah dimunculkan syariat-syariat amali yang mana nanti syariat amali tadi itu mengatur kehidupan bersosial mereka dari semua sisi min jami'il wujuh, gitu ya. Fabtada'atit tashri'atu tatawala fin nuzuli wifqan lima yazharu minal hajati wa mura'atin lil munasabati wat tatawurat. Ya. Maka nanti di sini syariat itu munculnya tatawala fin nuzul, berangsur-angsur dalam penurunannya dan penetapannya. Wifqan lima yazharu minal hajat, sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Wa mura'atan lil munasabat, sama juga melihat kepada apa sih yang sesuai, ya. Apa sih yang diminta, atau kejadian apa sih yang sedang terjadi, barulah nanti sampai kepada kita saat ini, gitu ya. Oke, aman lah ya sampai di situ ya. Nah, ini juga beliau jelaskan. Berarti di zaman Rasul itu semua syariat itu udah sempurna gitu. Walam yaktamil zamanu hadhil marhalati illa wa kana tashri'u al-islamiyyu qad istau'aba jami'at tasarrufati wal af'al. Oke, di masa ini pokoknya tasyri' islami itu atau syariat Islam itu qad istau'aba jami'at tasarrufati wal af'al, telah mencakup semua aspek hukum, transaksi dan perbuatan, gitu ya. Wastaghraqo kafatal hawadithi wan nawazil. Begitu juga syariat Islam itu telah mencakup semua hawadis. Hawadis itu peristiwa, wan nawazil dan perkara-perkara yang baru juga, gitu ya. Falam yatruk janiban min jawanibil hayati illa wa nazzamahu wa bayyana hukmahu. Syariat tidak meninggalkan dari satu sisi pun dari aspek-aspek kehidupan kecuali memang sudah diatur peraturan dari segi itu. Gitu ya, nazamahu wa bayyana hukmahu. Imma ala sabilil ijmal, baik nanti penjelasannya itu ala sabilil ijmal, yang mana para ulama lah yang nanti akan mentafsilnya, wa imma ala sabilit tafsil, gitu ya. Imma nanti ala sabilit tafsil ataupun secara terperinci memang udah dijelaskan saat itu, gitu ya. Wa hadza ma nabbaha alaihi al-Qur'anu al-Karim. Inilah yang ditanbih oleh Al-Qur'an al-Karim. Wa asyara ilaihi biqaulihi, begitu juga perkara yang menunjukkan bahwasanya syariat itu sudah sempurna di zaman Rasul, apa? Ada firman Allah, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina, gitu ya. Nanti jelaskan itu. Apa namanya? Sebutkan ayat yang menyatakan bahwasanya Al-Qur'an atau bahwasanya syariat Islamiyah itu telah sempurna, gitu. Nah, dan ini juga kalau Anda nggak salah ya, ayat ini dianggap ayat yang terakhir kali turun di masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu ya. Nah, wa umuman secara umum, gitu ya. Fa inna jullal ahkami allati tastalzimu amalan autarkan minal mukallafina nazalat fi hadhil marhalah. Secara umum, kebanyakan hukum-hukum yang memang hukum itu nanti memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu atau melarang kita untuk meninggalkan sesuatu, itu turunnya di masa ini. Masa ini maksudnya masa apa? At-tasyri' al-madani. Wala yustathna min dzalika, tidak ada pengecualiannya illal qalil, kecuali hanya sedikit min hadhil ahkam, daripada hukum-hukum. Seperti contohnya salat. Nah, salat itu dia diwajibkan bukan ketika Nabi telah hijrah. Fa innaha furidat fi lailatil Isra'i wal Mi'raji qabla al-hijrah bi amin wahid. Salat itu udah diwajibkan atau diwajibkannya di malam Lailatul Isra wal Mi'raj, sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah 1 tahun sebelum itu, gitu ya. Wa amma ma ada dzalika, adapun selain daripada salat, minal ibadati wal muamalah, dari ibadah, muamalah, wal jinayat, wal hudud, wal mawarith, wal wasaya, waz zawaji wat talaq, fa innahu tadammanathu ahkamu hadhil marhalah. Adapun selain daripada salat tadi, semua hukum-hukumnya itu ditetapkan di masa at-tasyri' al-madani. Seperti itu ya teman-teman semuanya. Gimana? Sejauh ini masih aman? Intinya tahulah ya. Jadi
Asrur Risalah atau Daurun Nasyah wa Ta'sis itu ada dua pembagiannya. Ada tasri' Makki, ada tasri' Madani. Tasri' Makki berapa tahun? Madani berapa tahun? Tasri' Makki itu ihtimamnya kepada apa? Tasri' Madani itu juga ihtimamnya seperti apa? Kayak gitu kan? Oke. Pokoknya nanti sebelum kawan-kawan itu fokus kepada menghafal talkhisan, harus pernah baca dulu kitab ini secara keseluruhan. Karena kita nggak tahu ya, bentuk soal itu kadang-kadang lah pokoknya. Oke, lanjut ya. Masadirut tasyri'i fi hadzal asri. Kan ini kan Nabi itu membuat hukum. Jelas. Sumbernya dari mana? Begitu juga nanti di masa-masa yang akan datang. Nah, itu juga ada master-masternya gitu ya. Apakah di masa Nabi ini dibolehkan kita untuk melakukan ijma? Atau dibolehkan kita untuk melakukan kias? Atau dibolehkan kita untuk melakukan ijtihad? Itu juga nanti di sini ada pembahasannya, gitu ya. Begitu juga di sini, Nabi boleh nggak dia ijtihad? Nah, itu kan sering ditanyakan itu. Nanti juga akan dijelaskan di sini, gitu ya. Rupanya ada yang bilang boleh, alasannya ada. Ada yang bilang nggak boleh, alasan juga ada. Gitu ya. Intinya kan kalian harus tahu. Ya ini ya. In hasarat masadiru tasyri'i fi asri risalati fi masdarin wahid. Oke. Terbatas. Sumber-sumber syariat pada masa ini hanya satu sumbernya. Apa? Al-wahyu. Alladzi nazala 'ala rasul atau wahyu alladzi nuzzila. Wahyu yang diturunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hadzal wahyu itu namanya dua macam. Yang pertama, wahyun matluwun. Apa itu? Al-Qur'anul Karim. Yang kedua, wahyun ghairu matluwin wa huwa as-sunnatu al-mutahharatu. Wa saufa natakallamu an kulli wahidin minhuma fi ma yali. Kita akan ngomong apa itu Al-Qur'an, apa itu sunnah. Gimana, Bib? Sabuk coklat nggak? Oh, enggak ada. Apa ya? Ini kita. Apa namanya? Dress code? Coklat ini. Coklat kayak gitu ya? Bajunya? Ya, ini krem. Nah. Coklat kayak gini. Oh, tapi minimal ada lah ya. Siap. Kalau banding krem putih. Krem putih? Tapi sebenarnya ini utamanya ini warna. Kalau nggak ada ya putih krem. Oke, sekarang dulu. Oke, yang pertama Al-Qur'anul Al-Karimu. Nggak tahu nih di mana sebuah. Oke. Apa tadi guys? Al-Quran Al-Karim ya? Oke, Quran Karim. Apa itu Al-Quran Al-Karim, Bang? Wa huwa kalamullahi ta'ala al-munazzalu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gitu ya. Jadi bitilawatihi sepertinya ada yang kurang gitu ya. Al-muta'abbidu bitilawatihi. Al-muta'abbidu bitilawatihi. Yang mana dianggap ibadah ketika membacanya. Yang mana dianggap ibadah ketika membaca. Ya. Oke. Al-muttahada. Al-muttahadda bi aksari suratin minhu, gitu ya. Kemudian muttahadda itu siapa? Manusia ditantang untuk mendatangkan surat yang lebih pendek daripada Al-Quran. Tapi nggak ada yang mampu kan? Oke. Mik. Bang siapa itu ya? Pernah di Biar anak cek ya. Sabil mik musabil. Umak banyak kali udah. Munadil sabila al-Quds. Kayak mana nih? Kok nggak bisa? Oke. Lanjut ya. Sampai mana tadi kita dah?
Oke. Definisi Al-Quran ya Mas ya. Al-mabdu'u bi suratil Fatihati wal makhtumu bi suratin Nas. Yang mana Al-Quran itu dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Aman ya? Wa yu'tabarul Qur'anul Karimu al-masdarul awwala wal asasa lit tasyri'i al-islami. Al-Qur'an Al-Karim itu dianggap sebagai sumber pertama dan asas yang pertama juga bagi syariat Islam. Oke. Faqad ahata bi jami'il usuli wal qawaidi allati la budda minha fi kulli qanunin wa nizamin. Yang mana di dalam Al-Qur'an sudah mencakup semua usul, semua kaidah yang memang harus ada di dalam setiap undang-undang dan peraturan. Ya. Nah, ini juga nanti akan dijelaskan karakteristik yang ada di Al-Qur'an dengan karakteristik yang ada di apa namanya? Sunnah itu berbeda ya. Coba lihat. Waqad ja'at at-tasyri'atu fihi bi sifatin ijmaliyah. Syariat di dalam Al-Qur'an sifatnya umum. Walam yata'arrad litafsilati wal juz'iyati illa fi ba'dil umuri allati takunu al-maslahatu fiha sabitatan wala tataghayyaru bi taghayyuri zamani awil makani. Ka ahkamil mawarith gitu ya. Maka enggak ada di dalam Al-Qur'an itu syariat yang sifatnya rinci gitu ya, kecuali hanya pada perkara-perkara yang memang kemaslahatannya itu tetap gitu ya, tidak berubah-ubah meskipun zaman dan makan telah berubah. Seperti hukum mawaris sampai sekarang gitu ya. Begitu juga wa ahkamil usrati bi sifatin ammah. Perkara-perkara hukum keluarga yang masih umum. Oke. Wa amma ghairu dzalika minal ahkami, adapun selain daripada itu daripada hukum, faqad ja'at ammatan. Telah datang penjelasannya di dalam Al-Qur'an hanya secara umum, gitu ya. Nah, yumkinu tahkimuha fi kulli ma yuwajjihu annas, yang mana kaidah umum tadi itu mungkin untuk dipraktikkan sesuai dengan keadaan manusia. Fi hayatihim taisiran lahum. Di dalam kehidupan manusia sebagai apa? Kemudahan bagi mereka. Nah, itu nanti yang menentukannya adalah para ulama, gitu ya. Hatta yakuna tasyri'u mulaiman likulli dzurufi wal ahwal. Sehingga syariat itu nanti sesuai dengan apa? Keadaan dan kondisi lah pada saat itu. Aman ya kawan-kawan semuanya? Oke. Nah, ini juga penting kali ini, coba lihat. Wah, Al-Qur'an kan turunnya itu kan bukan ala duf'ah wahidah ya. Bukan apa namanya? Bukan langsung turun semuanya kayak gitu. Akan tetapi ada prosesnya gitu ya. Ada tadarujnya. Nah, ini juga nanti ada yang bantah kayak gitu. Waqad iqtadat hikmatullahi alla yunazzila al-Qur'ana ala rasuli maratan wahidah. Hikmah Allah itu tidak menurunkan Al-Qur'an secara duf'ah wahidah, secara keseluruhan kayak gitu ya. Balkana nuzuluhu munajjaman. Akan tetapi turunnya Al-Qur'an itu munajjaman au mutafarriqan. Bertahap, berpisah-pisah. Hasbal ahwali wal hawa, disesuai dengan kejadian dan peristiwa saat itu. Gitu ya. Kama annahu lam ya'khudh fi nuzulihi qadran muhaddadan fi kulli marrah. Gitu ya. Oh, sebentar ya. Semakin berisik ini mereka. Oke, mohon maaf ya. Lanjut ya. Jadi intinya di sini beliau jelaskan, Al-Quran itu diturunkan nggak nentu lah. Yang pertama, dia itu nggak diturunkan secara semua, akan tetapi diturunkan mutafarrikon. Ada masa-masanya, sesuai dengan keadaan dan kondisi saat itu. Menuntut apa, gitu ya. Begitu juga di sini, Al-Quran itu ketika turun, nggak ada ketentuannya. Oh, sekali turun harus 2 ayat. Atau sekali turun harus 1 juz, nggak kayak gitu ya. Makanya beliau jelaskan di sini apa? Fataratan yatana walu yatana zalu suratan bitamamiha. Gitu ya. Ada kalanya turunnya Al-Quran itu 1 surah secara umum. Alatul, 1 surah. Terkadang juga turunnya itu 10 ayat. Atau 5 ayat. Atau bahkan 1 ayat. Atau bahkan nggak sampai 1 ayat. Gitu ya. Au juz'an min yatin. Nah, gitu ya. Karena model turunnya Al-Quran itu seperti ini,
adalah orang kafir yang membantah. Wa qad i'taradul kuffaru ala tariqati nuzulil Qur'ani munajjaman. Membantah orang kafir tentang metode turunnya Al-Qur'an ini secara mutafarriqan tadi. Kemudian wa talabu minar rasuli sallallahu alaihi wasallam ayatluba minallahi ta'ala ayyan zila alaihi al-Qur'ana ayun zila alaihi al-Qur'ana jumlatan wahidatan kama nazalatit Tauratu wal Injilu. Jadi orang Arab minta kepada Nabi Muhammad, coba mintakan kepada Allah supaya Allah menurunkan Al-Quran secara seluruh atau keseluruhan, sebagaimana Allah telah menurunkan Taurat dan Injil secara keseluruhan. Barulah dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qala alladzina kafaru laula anzala alaihi al-Qur'ana jumlatan wahidatan kadzalika linutsabbita bihi fuadaka wa rattalnahu tartila. Oke, di sini Allah ingin menjelaskan bahwasanya Allah itu ketika ingin menurunkan Al-Qur'an secara mutafarriqan itu ada tujuannya, gitu ya. Makanya di sini beliau jelaskan linutsabbita bihi fuadaka wa rattalnahu tartila. Oke. Makanya di sini beliau jelaskan fakana nuzulul Qur'ani mutafarriqan li asbabin katsiratin. Adapun turunnya Al-Qur'an itu secara mutafarriq ada sebab-sebabnya. Ada sebab-sebabnya. Yang pertama, ini kita nggak baca semua ya. Paling berapa? 3 deh. 3. Tathbitu qalbir Rasul sallallahu alaihi wasallam khassatan. Ingin menetapkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara khusus. Kenapa kayak gitu? Karena wa qad faja'ahu Jibril alaihi salam awal marrah. Karena Jibril telah membuat dia kaget pada pertemuan pertama, gitu ya. Fakhasya ala nafsihi, sehingga Nabi Muhammad takut akan dirinya. Tsumman qata'a anhu muddatan. Kemudian diputuskan diputuskan wahyu saat itu. Tujuannya untuk apa? Supaya Nabi Muhammad bisa lebih tenang lagi, gitu ya. Fahada'a wa tasawwaqa ilaihi. Nah, sehingga Muhammad ketika udah tenang, tasawwaqa alaihi. Tasawwaq itu apa ya? Pengen lagi ketemu dia, gitu ya. Pengen lagi ketemu dia, sehingga udah ada persiapan ketika ketemunya, gitu. Wa fi hadza yaqulu, oleh karena itu Allah berfirman li nutsabbita bihi fuadaka. Kemudian yang kedua apa? Tashilu hifzihi lin nabiy sallallahu alaihi wasallam li'annahu kana ummiyan la yaqra wa la yaktub. Sebagai kemudahan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menghafalnya. Menghafal apa? Al-Qur'an. Karena memang Nabi itu ummi dan la yaqra wa la yaktub, gitu ya. Ingat ya, Nabi itu meskipun dia la yaqra wa la yaktub itu bukan merupakan aib bagi dia, gitu ya. Bi khilafi Musa alaihi salam, berbeda dengan Nabi Musa. Fa innahu kana qari'an wa katiban. Oke, fasahula alaihi hifdzut Taurati. Fasahula alaihi apa? Hifdzut Taurat. Hifdzut Taurati. Wa fi dzalika yaqulu ta'ala, berfirman Allah Ta'ala apa? Ala la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna alaina jam'ahu wa qur'ah. Nah, fa idza qara'nahu fattabi' qur'ah. Nah, tsumma alaina baya. Nah, gitu ya. La tuharik bihi lisanaka. Jangan kamu paksakan, gitu ya, lidahmu lita jalabih, supaya kamu bersegera-gera untuk memahaminya, gitu ya. Inna alaina jam'ahu wa qur'ah. Nah, sesungguhnya kamilah yang menanggung pengumpulan Al-Qur'an dan membaca Al-Qur'an itu. Oke, fa idza qara'nahu, kalau kami baca Al-Qur'an maka ikuti, gitu ya. Kemudian kami juga yang menanggung atas penjelasannya. Tuh, tujuan yang pertama, yang kedua. Yang ketiga, tashilu tasyri'il ahkami bitadarruji tasyri'. Hukum itu ketika datangnya enggak spontan atau bertahap, itu lebih mudah nanti untuk diterima. Fa inal Qur'ana fi ba'di ahwali nuzulihi kana yanzilu ijabatan ala su'ali wal hawadithi wal qadaya wal fatawa. Karena Al-Qur'an di sebagian keadaan turunnya itu memang sengaja diturunkan untuk menjawab daripada soal atau menyelesaikan daripada suatu perkara. Sama juga hawadis, kodoyah, dan fatwa, gitu ya. Wa kana dzalika yaridu ardon li ahwali nasi wal mujtama. Apa? Wa kana dzalika yaridu ardon li ahwali nasi wal mujtama. Dan hal itu muncul untuk ditampilkan sesuai dengan keadaan manusia dan masyarakat, gitu ya. Itu juga sama. Kama kanat as'ilatul musyrikina. Begitu juga
ada pertanyaan-pertanyaan orang musyrik gitu ya. Taridu fi maqami ta'anuti yang muncul pada kasus itu makom ta'anud gitu ya. Ta'anud itu mereka keras kepala gitu. Juhud juga sama, pengingkaran wa itharihi lis syubuhat, dan memberikan apa namanya sifat-sifat keraguan-raguan gitu ya. Nah, hal-hal itu yang ingin dijawab oleh Al-Qur'an Al-Qur'anul Karim gitu ya. Fakana kullu dzalika yakshifu anhu bil ijabah. Perkara itu langsung dihijab atau disingkap oleh Al-Qur'an dengan ijabah asyafiyah, jawaban yang memuaskan gitu ya. Kemudian wayaf nudu bil hujjati alwa biha, dan dibantah dengan alasan yang jelas. Oke? Aman ya? Nah, yang keempat, turunnya Al-Qur'an secara mutafarik. Yang keempat itu apa? Tahqiqu maksudin nasakh gitu ya. Untuk merealisasikan tujuan daripada hukum nasakh itu sendiri. Apa itu? At-tadarruj fi tasyri'. Faqad kana min ahwali tasyri'i fardu hukmi awalil marratin thumma nasakhahu bi hukmin akhar gitu ya. Karena memang keadaan syariat itu di sebagiannya ada dia ditetapkan dulu di awal perkara seperti ini. Kemudian setelah itu didatangkan hukum baru, yang mana hukum baru ini menghapus hukum sebelumnya. Itu nanti yang dinamakan dengan nasakh. Nanti kawan-kawan akan belajar itu nasakh di tingkat berapa ya? Tingkat 2, tingkat 3 itu. Oke, sesuai dengan ini. Tibkon 5 taktadihi mashalatahum. Sesuai dengan maslahat yang menuntut mereka. Gitu ya. Tuh, itu yang pertama ya. Sumber tasri atau sumber syariat itu di masa mereka ini kan kita katakan wahyu. Wahyu ada dua, ada Quran, ada sunnah. Nah, Quran itu apa definisinya? Kemudian Quran itu juga bagaimana karakteristik syariat yang ada di dalamnya. Itu kan udah kita jelaskan. Semua penetapan hukum itu datang secara global di dalam Al-Quran, kecuali hanya beberapa perkara, gitu ya. Kemudian Al-Quran juga turunnya kepada manusia itu munajjaman atau mutafarriqan. Alasannya kenapa? Gitu ya. Soalnya ada yang mengatakan ada yang membantah kenapa enggak Al-Quran itu diturunkan secara langsung sebagaimana kitab-kitab terdahulu. Oke. Yang kedua, as-sunnatu an-nabawiyatu. Apa? As-sunnatu an-nabawiyatu. Yang kedua, apa? Sunnah, ya kan? Al-Quran ya. Sunnah itu apa? Hadis Nabi, deh. Gitu ya. Apa yang dimaksud dengan as-sunnah an-nabawiyah? Wa yuradu biha ma sadara anir rasuli sallallahu alaihi wasallam min qaulin ghairil qur'ani au fi'lin au takririn. Yang dimaksud dengan sunnah adalah segala sesuatu yang bersumber dari Rasul. Sesuatu itu apa? Nanti ini namanya minnya min bayaniyah ya. Dari ungkapan, tapi bukan Quran, atau perbuatan atau diamnya Nabi gitu ya. Oke. Wa ta'ti as-sunnatu fil martabati tsaniyati ba'dal Qur'anil Karim. Sunnah itu kedudukannya dia sebagai kedudukan kedua setelah Al-Qur'anul Karim. Li'annaha minhu bimathabati ta'kidi aw syari' aw tafsir. Karena sunnah itu kedudukannya sama dengan Al-Qur'an dari segi takkidnya, syarahnya dan tafsirnya gitu ya. Awiz ziyadati alama fil Qur'ani min ahkamin. Atau juga nanti di dalam hadis itu ada tambahan daripada apa yang ada di dalam Al-Qur'an gitu ya. Walamma, ini tadi gimana bacanya ya? Walamma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwal qa'imu bi syu'unil muslimina wal musrifu li umurihim. Oke, tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah al-qa'im yang menjadi penanggung jawab terhadap urusan-urusan umat muslim gitu ya. Wal musrifu li umurihim, begitu juga Rasul itu adalah yang mengatur perkara orang-orang muslim tadi. Ila janibi kaunihi rasulan, di samping itu juga Rasul juga sebagai rasul gitu ya, sebagai utusan mukallafan yang dibebankan bitablighi syariatillah, untuk menyebarkan atau untuk menyampaikan syariat Allah kepada orang-orang yang diutus kepada dia secara umum. Oke. Ini jawab dari kana ya. Jawab dari lama itu kana yang kedua. Nah, kana alaihi ila janibi dzalika
bayanu tashri'i al-ami alladhi yunazzimu ahwalan nasi fi kulli zamanin wa makan. Begitu juga Nabi SAW dia dituntut atau dikasih beban untuk menjelaskan syariat. Bukan hanya sekedar menyampaikan tapi juga menjelaskan syariat secara umum yang dapat memperbaiki keadaan manusia di setiap zaman dan makan, gitu ya. Nah, ini juga fakana daur sunnati fi tasyri'i annaha takaffalat bi bayani ma ja'a mujmalan fil Qur'anil Karim. Begitu juga peran daripada hadis ini adalah tugas dia itu menjelaskan apa-apa yang masih mujmal di dalam Al-Quran. Jadi kalau seandainya di Al-Quran itu hanya ditegaskan kewajiban sholat, maka tata cara sholat, waktu sholat, dan seterusnya, itu Al-Quran, itu sunnah yang menjelaskan. Kayak gitu ya. Wa dzalika kama fi qoulihi ta'ala wa aqimus shalah. Begitu juga sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, dirikanlah salat. Fa innahu nassun mujmalun fi syar'iyyati shalah. Itu nas secara umum dalam kewajiban salat. Min haitsu mawaqituha wa a'daduha wa raka'atuha wa arkanuha fabayyanati sunnatu dzalika biqaulihi sallallahu alaihi wasallam sallu kama ra'aitumuni usalli. Adapun dari segi waktu, bilangannya, rakaatnya, rukun-rukunnya, itu sunnah yang menjelaskan di dalam sabda Rasul, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku dalam keadaan sholat. Begitu juga kama atati sunnatu an-nabawiyatu bi ahkamin sakataan hal Quran. Begitu juga sunnah nabawiyah itu datang untuk menjelaskan hukum-hukum yang Al-Quran sendiri tidak menjelaskannya. Sakata berarti ya, diam ya. Oke. Waqad warada dzalika fi umurin katsirah, banyak sekali ya. Kahurmatil jam'i bainal mar'ati wa ammatiha, seperti keharaman menggabungkan antara perempuan dan bibinya. Bibi dari ibu ya ammah. Au khalatiha, bibi dari ya. Di qaulihi sallallahu alaihi wasallam la yajma'u bainal mar'ati wa ammatiha wala bainal mar'ati wa khalatiha. Gitu ya. Fa inna dzalikal hukma lam yarid fil Qur'anil Karim. Tidak muncul di dalam Al-Qur'anul Karim. Oke. Rapatnya, Bib. Oke, paham ya kawan-kawan semua ya. Kemudian kita masuk ke manhaj tasyri' ya. Aman ya, masih ada waktu ya, masih kuat ya. Kita nanti sampai kepada ini. Tadarruj fi tasri'il fit apa namanya? At-tadarruj at-tasri'u fi hadza dauri. Oke. Sekarang metode pensyariatan pada fase ini, gitu kan. Tadi udah jelaskan sebenarnya. Jadi di masa ini yang pertama apa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yuballighu tasyri'a lin-nasi bi turuqin muta'addidah. Nabi itu menyampaikan hukum kepada manusia banyak metodenya. Yang pertama, al-hukmu fil hawaditsi wan nawazili allati yas'alu anha an-nas. Nabi itu memberikan hukum sesuai dengan kejadian dan perkara-perkara yang mana manusia pertanyakan saat itu. Artinya ketika manusia bertanya, orang-orang bertanya, Nabi menjawab dan itu menjadi hukum gitu ya. Oke. Wa kana yujibuhum bima sa'alu anhu taratan bi ayatin aw ayatin minal Qur'anil Karimi yanzilu biha al-wahyu. Oke. Nabi menjawab mereka terhadap apa yang mereka tanyakan, baik itu kadang satu ayat atau banyak ayat gitu ya, dari apa yang diturunkan oleh wahyu. Oke. Kemudian yang kedua, wa taratan bi aqwalihi wa af'alihi sallallahu alaihi wasallam. Terkadang metode hukum itu juga langsung memang dari ungkapan Rasul dan perbuatan Rasul. Di antara contohnya adalah ungkapan Nabi Muhammad SAW kepada sebagian sahabat yang mereka itu bertanya, apa? Inna narkabul bahra. Sesungguhnya kita sedang menaiki kapal gitu ya. Ana tawadda'u min ma'ihi. Apakah kita wudhu dari airnya? Maksudnya air laut ini maksudnya.
Faqala sallallahu alaihi wasallam huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatu. Oh, airnya suci. Bangkai yang ada di laut juga apa? Halal gitu ya. Aman ya? Oke. Lanjut kita ke tadarruj. Tadarruj tadi apa kita bilang? Tahap ya. Tahap-tahap pensyariatan di masa ini. Tahap-tahap pensyariatan di masa ini. Oke. Coba kawan-kawan lihat 1 2 3 4 5 6 7. Baris ke-7 daripada at-tadarruj at-tasri itu. Ada kan? Fabada'a ya. Ketemu ya? Oke, jadi di masa ini hukum apa dulu yang diturunkan? Hukum apa dulu yang diturunkan? Mana tadi? Fabada at-tasyri'u fi asrir risalati binuzulil i'tiqadati. Di masa ini hukum yang diturunkan itu berkaitan tentang keyakinan. Summa binuzulil ahkami al-amali, ya. Kemudian barulah turun hukum-hukum seputar amal perbuatan. Oke. Kenapa kayak gitu? Wa madzalika illa li'anal i'tiqada yasbiqu al-amal. Nah, karena memang i'tiqad dulu baru amal. Fa kullu amalin minal a'mali la budda wa ayasbiqahu fikrun wa tadabburun. Karena setiap perbuatan apapun itu memang harus didahului oleh fikrun wa tadabburun, sama ya, keyakinan juga. Wa i'tiqadu biluzumi mubasyarati hadzal amal. Begitu juga harus didahului oleh keyakinan untuk melakukan perbuatan ini secara langsung. Oke. Karena modelnya seperti itu gitu ya. Karena kita sebelum melakukan hukum far'i itu harus yakin dulu. Makanya lah wa tartiban ala dzalika sabaqatil ahkamu al-i'tiqadiyatu wal akhlaqiyatu al-ahkama al-amaliyah. Oleh karena itu, hukum keyakinan itu mendahului hukum amali. Hukum apa? Amali. Oke. Kama annal ahkamal amaliyata, hukum amaliyah lam tanzil duf'ah wahidah, tidak turun secara langsung. Wa inna manazalat syai'an fa syai'an, berangsur-angsur, hukman itsra hukmin, satu hukum datang hukum yang lain gitu ya. Itulah yang dinamakan dengan at-tadarruj fit tashri'. Apa? At-tadarruj fit tashri' gitu ya. Oke, kemudian wat tadarruj fit tashri', tadarruj dalam tasri' itu juga ada dua pembagiannya. Ada apa, guys? Ada dua pembagiannya. Ada yang dia memang at-tadarruju fi tasyri'il ahkami jumlatan, secara umum ya, secara umum. Maksudnya apa? Maksudnya adalah Al-Qur'an tidak menurunkan hukum secara keseluruhan. Wa inna ma syuri'at syai'an fa syai'an, sama ya. Oke. Turunnya itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan saja, saja. Oke. Tapi di sini ingin beliau jelaskan, yang umum itu, yang dimaksud dengan umum adalah yang pertama yang harus diturunkan adalah hukum-hukum yang berkaitan tentang keyakinan. Baru nanti hukum-hukum yang berkaitan tentang perbuatan, gitu ya. Oke. Yang kedua, baru at-tadarruju fi tafsiril hukmi al-wahid. Ibaratnya, ini loh, kita diwajibkan untuk atau diharamkan minum khamar. Nah, pensyariatannya itu tidak langsung khamar langsung haram, enggak kayak gitu. Ada prosesnya. Coba kawan-kawan lihat contohnya. At-tadarruju fi shalah. Apa namanya tadarus tadi? Tahapan di dalam kewajiban sholat gitu ya. Jadi sebelum 5 waktu ada lagi kemurahannya gitu ya. Coba lihat. Faqad syuri'ati sholatu fi awalil amri raka'ataini. Pertama kali sholat itu diwajibkan 2 rakaat di siang hari, 2 rakaat di malam hari. Udah, itu aja, bukan 5 gitu ya. Kenapa kayak gitu, Bang? Li'anal qauma kanu hadithi ahdin bil Islam. Karena memang kaum-kaum atau orang-orang saat itu kan baru-baru kali ini masuk Islam gitu ya. Jadi kalau dikasih berat-berat kali juga nanti gak sanggup mereka, ngeluh nanti mereka gitu ya. Nah, tapi di sini alasannya walam yatadzawaku ba'da halawatil muthuli baina yadayi al-khaliqi azza wa jalla wa munajatihi. Karena mereka saat itu karena baru-baru masuk, bukan, karena Islam itu baru-baru datang, mereka itu belum bisa merasakan bagaimana nikmatnya beribadah itu gitu ya. Bagaimana nikmatnya beribadah itu. Oke. Falamma tadzawaku halawatal qurbi minallah. Tatkala mereka sudah mengetahui atau merasakan bagaimana nikmatnya dekat dengan Allah, wa arafu fadlaha
udah mengetahui keutamaan daripada sholat itu, wat ma'annat nufusuhum, udah menjadi tenang hati mereka, zadahallahu ta'ala faja'alat khamsa shalawatin fil yaumi wal lail. Nah, baru Allah tambah jadi 5. Gitu ya kawan-kawan ya. Itu di dalam sholat secara umum ya. Secara umum. Yang kedua, tadarruj fi tasri'iz zakah. Zakat juga kayak gitu ya. Enggak tiba-tiba ukurannya seperti ini. Gitu ya. Tapi ada prosesnya. Coba lihat itu, kita baca zakat. Nanti terakhir kita baca qamar. Dah, itu aja sih. Gimana yang di zakat? Kana al-miqdaru alladhi yukhrijuhu al-muslimu zakata li amwalihi fi awwalil amri itu ghairu mahdudah. Ketentuan berapa yang dikeluarkan zaman dahulu itu enggak ada ketentuannya gitu ya. Sebagaimana firman Allah, yas'aluna kamadza yunfikun qulil afwa gitu ya. Ai anfiku ma zada anil hajah. Kemudian wa fi sanati taliyah, di tahun berikutnya minal hijrah, zakat udah diwajibkan. Wa ta'addadatil ayatu al-munazzalatu bi fardiyatiha. Banyak kali ayat yang menyebutkan tentang wajibnya bayar zakat. Di antaranya wa atu zakata, tunaikanlah zakat. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum biha. Baru haddadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-amwala allati tajibu fiha az-zakah. Baru Rasul menentukan harta-harta apa aja yang wajib untuk dizakatin dan ukuran yang dikeluarkan daripada zakat tersebut gitu ya. Intinya ada tadarruj di situ ya. Ada apa? Tadarruj. Oke. Begitu juga tentang pengharaman khamar kawan-kawan semuanya gitu ya. Jadi khamar itu enggak langsung diturunkan secara langsung haram enggak kayak gitu. Yang pertama kali Allah katakan apa? Kanal Arabu qablal Islami yashrabunal khamra bikathrah. Orang Arab sebelum Islam minum khamar itu udah kayak minum putih dari buat dadah. Walahum ihtimamun kabirun biha, mereka itu sangat ihtimam kali kepada khamar gitu ya. Falam yaghfal wa fala yaghfulu ya. Falam yaghful at-tasyri'u al-islamiyyu an hadhihi nahiyah inda tahrimihi laha. Jadi syariat tidak lalai terhadap keharaman khamar ini. Fa akhadhahum ruwaidan falam yuhrim ha duf'ah wahidah. Syariat mengambil hukumnya sedikit demi sedikit ya, tidak langsung mengharamkannya secara spontan. Uhuy. Oke. Wa inna ma tadarraja fi amri tahrimiha tadarrujan. Oke, adapun di dalam proses pengharamannya ada fasenya. Gitu ya, sehingga apa? Ya ja'alu al-mudminina yatamakkanuna minal imtithali li hukmi tahrimiha. Sehingga orang-orang yang memang dari awalnya hobi kali minum khamar ini, dia itu bisa menerima hukum itu karena memang dibiasakan dulu mereka, gitu ya. Gimana Bang awal mulanya Bang? Fa fi bidayatil amri, pertama kali asyara atasri'u khufyatan ila dzamil khamri. Oke, syariat itu hanya sekedar mencela saja. Gitu ya. Apa katanya? Wa min thamaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu apa ya? Sakaran ya. Wa rizqan hasanan, gitu ya. Oke. Jadi di sini di antara keuntungan apa namanya? Buah-buahan nakhil itu tamar, a'nab itu anggur, mereka menjadikan dia itu minuman yang memabukkan dan rizqan hasanan. Masalahnya di sini apa? Masalahnya di sini adalah sebentar ya. Apa ini? Faqad imtannallahu ala ibadihi bima a'tahum iyyahu minas samarati allati yattakhiduna minha sakaran wa rizqan hasanan. Nah, di sini Allah menjelaskan, buah-buahan anggur, kurma itu bisa dijadikan apa? Minum yang memabukkan, bisa juga dianggap sebagai rezeki. Cuman di sini muskilahnya di mana? Fa'udda sukru ghairur rizki al-hasan. Minum yang memabukkan tadi itu sama Allah enggak dianggap sebagai rezeki yang baik. Artinya belum diwajibkan ini, belum diharamkan ini. Cuman dicela dulu lah, dicela. Setelah itu baru Tsumma anzala Allahu qaulahu ta'ala yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima ismun kabirun wa manafi'u linnas wa itsmuhuma
akbaru min nafihim. Nah, di sini udah ada mulai dianggap bahwasanya khamar itu ada dosa, tapi ada juga manfaatnya. Tapi dosanya lebih besar gitu ya. Faqad ghayyarat hadhil ayatu nufusal mu'minina alladzina kanu yazunnuna anna syurbal khamri fadilah. Ya kan? Kan di awal kali mereka mengatakan, oh, minum khamr ini ada fadilahnya. Gitu ya. Kemudian wa hadza ahammu janibin fi ilajin nufus. Inilah yang paling penting untuk ketika kita ingin mengobati jiwa, ya kayak gini modelnya. Harus ada tahapannya gitu kan. Makanya kalau kawan-kawan lihat yang rehabilitasi pengguna narkoba itu bukan berarti kata-kata orang ya, bukan berarti dia itu langsung diputus nggak mengkonsumsi narkoba. Tetap dikasih, cuman ada prosesnya, tipis-tipis lah ya. Gitu ya. Ini ada 4 perkaranya loh. Nah, setelah itu baru nanti Allah turunkan lagi. Apa katanya? Tsumma anzalallahu qaulahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Nah, fakana dzalika tahriman laha fi badil awqat. Nah, di sini juga merupakan pengharaman khamar di sebagian waktu saja. Hatta ya'tadu al-mudminuna tarkuha juz'ian. Sehingga orang-orang yang udah terbiasa tadi, oh kayaknya ini mulailah dia meninggalkan sedikit-sedikitnya gitu ya. Oke. Fayam tani'una an syurbiha fil awqat. Kemudian syariat itu mereka itu merasa terhalang untuk meminum khamar itu di waktu-waktu yang memang sudah diharamkan oleh syariat gitu ya. Fil awqati allati la yafiku syaribuha min sukrihi qabla waqti sholati ataliyati. Setelah itu baru yang paling terakhir. Tsumma anzalallahu qaulahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu itu rijsun min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Gitu ya. Fakana dzalikal hukmu minallahi ta'ala tahriman qati'an lil khamri la syubhata fih. Inilah penghukuman terakhir dari Allah mengatakan secara pasti khamar itu hukumnya haram tanpa ada keraguan lagi padanya gitu ya. Wa yattadihu mimma taqaddama dzikruhu tadarrujat tasyri'i fi tahrimil khamri. Udah jelas lah ya bagaimana proses pengharaman daripada minum khamar. Tadarrujan hayya anufusa lil imtithali wa ta'ah. Sebagai fase yang memang tugasnya itu untuk mempersiapkan jiwa supaya bisa menerima perintah yang Allah turunkan, gitu ya. Begitu juga wahayya al-ajsama al-muta'awwidata 'alaiha, supaya juga mempersiapkan bagi jiwa-jiwa yang memang udah terbiasa untuk melakukan keburukan-keburukan itu alal imtina'i anha, supaya bisa mencegahnya, gitu ya. Fi fatratin zamaniyatin mulaimatin wa fi marahila mutatabiatin kafiyatin, gitu ya. Sesuai dengan zaman yang sesuai gitu ya. Pada masa-masa atau pada zaman-zaman yang mulaimah yang sesuai sama ya. Begitu juga pada marhalah-marhalah yang berkelanjutan dan sifatnya menyeluruh. Wallahu taala a'la wa a'lam. Insyaallah pertemuan kita Tari Tasri ini sampai di situ aja. Halaman berapa tuh? Halaman 60 lah, cuma 3 pertemuan gitu kan. Adapun yang lainnya kawan-kawan bisa baca sendiri gitu ya. Nanti kalau nggak paham tanyakan di grup. Nanti sama-sama kita bahas gitu ya. Nah, tapi setidaknya kawan-kawan udah tahu kalau bahasa Arab apa-apa aja yang dipelajari. Oh, berarti aku harus kayak gini. Kalau di Tari Tasri apa-apa aja materinya. Oh, berarti aku harus mempersiapkannya seperti ini. Begitu juga nanti insya Allah pertemuan berikutnya kita bahas hadis ya, mustalahul hadis dengan menggunakan kitab Tadribur Rawi. Insya Allah yang udah kawan-kawan kirim itu yang fix ya. Soalnya kitab yang saat ini dengan kitab aneh dulu berbeda gitu ya. Kalau kita kemarin itu menggunakan Muqaddimah Ibnu Salah. Ini Tadribur Rawi gitu ya. Jadi aneh harus baca dulu betul-betul gitu. Baru nanti bisa menjelaskan gitu ya. Gitu sih. Ini sangat bagus sekali sih agenda ini diadakan di awal-awal seperti ini supaya kawan-kawan itu pas udah sampai nggak kebingungan gitu kan. Oh, tiba-tiba orang-orang ngomong Tari Tasri. Apa sih Tari Tasri? Oh, udah tahu lah kurang lebih gambarannya seperti apa. Begitu juga tentang bahasa Arab. Ini bahasa Arab ini banyak kali nih. Apakah semua materi akan diujiankan? Enggak. Oh, ada aja rupanya batasan-batasannya. Begitu juga dengan ilmu sorofnya, kayak gitu ya. Maka sangat
alhamdulillah lah MAZ melakukan bimbingan mukoror seperti ini, gitu ya. Oke, gimana kawan-kawan semuanya sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang belum masuk lagi rupanya. Udah selesai lagi. Gitu ya. Dari tadi nggak membagikan rupanya. Kayak gitu, kawan-kawan semuanya. Gimana? Ustaz, ingin tanya, Nah, bagaimana cara meringkas yang benar, Ustaz? cara meringkas yang benar gitu ya. Aneh benar salahnya juga nggak tahu gitu ya. Dobitnya seperti apa. Kalau aneh itu meringkas, pas aneh baca nih, aneh baca satu paragraf nih. Kira-kira dari paragraf itu, bisa nggak dia dimunculkan soal? Bisa nggak dia dimunculkan soal gitu ya. Kalau seandainya bisa dimunculkan soal, aneh anggap itu penting dan aneh tulis. Gitu ya. Kayak tadi kan, mana tadi yang kita baca? Nah kan, fakana nuzulul Qur'ani mutafarriqan li asbabin katsirah. Kira-kira kalau kita jadikan pertanyaan bisa nggak? Bisa kan? Apa alasan kenapa Al-Quran itu diturunkan secara terpisah-pisah? Itu kan jadi pertanyaan. Bisa lah itu aneh jadikan sebagai apa? Sebagai uh, poin penting yang harus dicatat dan harus dihafal, kayak gitu ya. Nah, ada penjawabannya, nggak perlu antum tulis semua, gitu ya. Tasbih itu kolbil nggak harus semua kayak gitu. Imma nanti tulis hanya sebagiannya saja, atau memang ketika kita udah paham maksudnya apa, kita bisa tuangkan dengan bahasa kita sendiri, gitu ya. Tapi harus betul-betul diperhatikan sorobnya. Kalau kita kan bahasa Indonesia, aman aja kan kita untuk merangkainya gitu ya. Kalau bahasa Arab ini yang takut-takutnya kita paham, dukturnya itu nggak paham apa yang kita tulis gitu kan. Oke, itu aja sih. Jadi yang pertama tadi, kalau kita mau menentukan apakah ini penting atau enggak, kalau aneh pribadi itu kita munculkan pertanyaan, gitu ya. Kira-kira ini bisa nggak dijadikan pertanyaan? Ada nggak kemungkinan ini bisa jadi bahan pertanyaan? Kalau iya, dicatat aja. Nah, adapun yang mau dicatat itu jangan semua juga kan. Yang dianggap yang itu aja sih. Kira-kira kalau di pertanyaan ini jawabannya seperti ini, udah gitu aja gitu ya. Tiba-tiba apa itu wahyu matlu? Oh, udah ada Al-Qur'an Al-Karim gitu kan. Tuh. Itu yang pertama gitu ya. Intinya kalau kita mau mentalkhis, ya itu tadi, talkhisan kita dulu, kita yang buat. Tapi terkadang memang ada juga nya kemalasan itu datang kan. Dia itu enggak pakai talkhisan dia, pakai talkhisan orang lain. Nah, itu juga nggak masalah sebenarnya. Kita menggunakan talkhisan orang lah. Tapi jangan langsung kita sepenuhnya menerima talkhisan dia itu. Talkhisan dia itu perlu juga kita teliti lagi gitu ya. Apa yang kurang harus ditambahkan. Apa yang berlebihan harus dikurangi. Karena orang-orang juga semangat kali dia mentalkhis, tapi nggak tahu dia bagaimana cara mentalkhis. Ada yang memang sangat sedikit sekali sehingga masih banyak poin-poin yang kurang. Ada memang dia mentalkhis hampir semuanya loh dia tulis kayak gitu. Cuman, nah itu juga harus dikurangi kayak gitu ya. Biasanya itu di grup itu di share itu sama orang-orang Mesir gitu kan, atau orang-orang Indonesia yang udah bermuamalah sama Mesir. Ini loh talkhisan tahun kemarin. Ini talkhisan kemarin-kemarinnya gitu. Nah itu kawan-kawan bisa perhatikan lah. Biasanya orang-orang Mesir itu dia itu mempermudah bahasa yang sulit yang ada di Muqarrar. Terkhusus nanti kepada pembahasan-pembahasan yang sifatnya turos itu ya, seperti usul fikih. Nah, itu kan biasanya bahasa yang ada di dalam kitab itu sulit untuk dipahami. Cuman di beberapa keadaan mereka permudah bahasa itu sehingga kita mudah untuk mudah memahaminya. Kayak gitu, kawan-kawan semuanya. Gimana? Ada lagi? Di setiap kesulitan pasti ada kemudahan, gitu ya. Dan kemudahan itu nggak didapat dengan kemudahan juga. Kawan-kawan juga harus persiapkan, gitu ya. Ini kan bentuk murni usaha kita di hadapan Allah ini. Wah, aku nih udah berusaha, bantulah aku, gitu ya. Oke, Ustaz, hey,
Biasanya kalau di kampus itu satu mukoror itu bisa semua sampai dibahas sama dokter. Jarang, jarang. Nggak semua dibahas. Atau semua dibahas, cuman nggak bakalan semua diujiankan. Gitu ya. Tapi aneh pernah semua juga sih diujiankan. Jadi kan kita ini kan di syariah ini kan ada namanya madah asasi, ada yang bukan asasi. Yang asasi itu biasanya yang berkaitan dengan fikih-fikih kayak gitu. Adapun yang tarik tasri ini kan bukan asasi gitu. Jadi kemarin itu cuma satu sih, fikih. Itu memang kita baca semuanya gitu ya. Dan itu diujiankan semuanya. Nah, tapi kalau yang lain setahu aneh pasti ada pengecualian lah, nggak semuanya juga. Kayak gitu. Makanya nanti kayak fikih itu loh. Fikih itu satu mukoror yang ngajarin tiga doktor. Makanya satu kitab ini bisa selesai itu hanya dalam waktu 2 bulan. Iya kan? Kita kan belajar cuma 2 bulan ya. Kita mulai dari bulan 10, 11, 12. Satu, deng. Nanti di termin 2 juga kayak gitu. Sebentar aja kita belajarnya. Dan itu udah bisa hatam itu, satu mukoror ini. Karena memang yang ngajari bukan satu dokter. Ada yang 3 dokter, ada yang 2 dokter, kayak gitu. Tapi di dalam ujiannya juga ya sekali waktu gitu kan, satu waktu gitu. Oke. Tapi kalau kawan-kawan bilang apakah semuanya dipelajari atau tidak, biasanya tidak. Alasannya karena waktunya nggak cukup, gitu ya. Tapi itu tadi yang Anda mau bilang, setidak-tidaknya pun meskipun nggak semua dipelajari, tapi banyak yang akan diujiankan, kayak gitu. Khair aja lah. Semakin tinggi apa namanya kualitasnya, semakin berat juga kan ujiannya. Gitu. Sesuai lah. Kayak gitu kan kawan. Insya Allah. Nanti kita ketemu lagi hari apa ya? Senin kan? Atau Selasa? Selasa deh. Selasa kan? Insya Allah. Kita bahas hadis ya. Oke, semuanya mungkin hanya ini yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kita akan ketemu lagi. Jangan lupa diperbanyak doanya, diperbanyak usahanya, diperbanyak berbuat baiknya gitu ya. Supaya nanti ke depannya kita dipermudah segala urusannya, dunia dan akhirat. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Amin. Kafaratal majlis, subhanakallahumma wa Subhanakallahumma wa bihamdika, bihamdika asyhadu asyhadu an an la la ilaha ilaha illa illa anta wa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. astaghfiruka. Wabil akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama semuanya, mohon doanya juga ya. Syukran katsir tadi. Afwan. Taufik. Bitaufiq semoga ya. Ana izin keluar ya. Amin. Bisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.